Waktu itu kita nggak kenal yang namanya seperti ini, nggak kenal di panggung seperti ini, nggak kenal dakwah, nggak kenal mengajari orang untuk bebas utang, enggak kenal. Kemungkinan saya bisa berdiri di sini, ya, ini karena sesuatu banget, ya, sesuatu yang harus kami tularkan, sesuatu yang harus kami berikan kepada siapapun, agar semuanya itu terbebas dari utang. Itu saja niatnya, nggak ada yang lain. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita pikirkan dahulu, ini menurut apa yang saya yakini, yang di Al-Quran dan As-Sunnah itu salah besar. Sehingga kenapa saya harus di sini lah. Ini adalah sekilas proses-proses pelunasan utang yang mana ini adalah waktu yang paling kiri, ya. Ini adalah DC, ya. Nanti kan akan dialami oleh bapak-bapak semuanya. DC datang ke kantor, ya. Kita ceramah dulu. Kemudian kita ajak buka Quran bersama. Untuk membuka Al-Baqarah 275 sampai 280. Itu yang paling kiri. Itu adalah Bang Desi, ya, Bang Desi. Jadi sangat akrab, sangat familiar. Kemudian yang belah kanan ini adalah Abang Mandi. Abang Mandi. Di situ kami punya plafon 5M. Nanti buktinya ada, ya. Termasuk bukti pelunasan BDO ada. Jadi nanti yang disampaikan kemarin, ya, hari kedua, itu ada semua faktanya dan saya lakukan dan saya mendapatkan. Dan nanti buktinya ada, ya, buktinya ada. Apa itu BDO, apa itu Call 1 dan sebagainya, itu ada, ya. Next, Mas. Nah, ini adalah yang di tempat sahabat kami yang di Abang Hari. Abang mana Abang Hari itu? Apa kira-kira? Siapa yang kenal Abang Hari? Sekarang di mana? Sudah go out. Keluar. Ya karena mungkin sudah nampak orang MTR sudah mulai sadar, kemungkinan, ya. Yang mudah-mudahan ini tersadarkan untuk masyarakat seluruh Indonesia. Amin. Ya. Itu yang kita harapkan. Familiar, waktu itu kami menawarkan AIDA. Apa AIDA itu? Karena waktu itu kami di situ kan paling banyak, ada 20 meter. Bapak sudah pegang aset saya. Silahkan. Atau saya jual. Atau bagaimana, saya manut Pak Joko. Saya manut, yang jelas saya untuk membayar bunga dan denda dan ongkos-ongkos tidak sanggup. Tetapi kalau saya membayar pokoknya adalah yang harus saya segera lakukan. Itu namanya AIDA. Jawabnya kira-kira gimana, Mas? Jawabnya gimana, Mas? Awal-awalnya, loh gimana nih Pak Mul? Ini kan sudah perjanjian. Ini sudah ada di dalam kontrak. Gimana ini? Ya, Pak Joko, sesuai keyakinan kami, sesuai pemahaman kami yang kami terima, kami pelajari dan saya mengerti bahwa itu adalah sesuatu banget bagi saya. Sesuatu yang harus saya tinggalkan. Saya rela untuk diapa-apakan, siap semuanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti surat itu satu bundle ada. Kalau nanti ada yang main ke tempat saya itu saya tunjukkan ada suratnya. Jadi dari awal kita datang itu kita rutin yang kemarin disampaikan itu ada, ya. Di endingnya akhirnya beliau setelah itu kita pertemuan kalau Rabu itu hampir saya 3 bulan. 3 bulan itu begini, ya, begini. Tapi selalu kita bersahabat, ya, begini. Yang di endingnya itu alhamdulillah beliau mengatakan, Pak Mul, saya yakin dengan Pak Mul bisa mengembalikan utang-utang pokoknya ini dengan cepat. Jawabannya beliau seperti itu. Amin ya Allah. Seperti itu. Pak, kalau begitu mari kita jual bersama.
Jadi akhirnya mereka jadi tim marketing untuk menjualkan aset-aset kami. Tim marketing, jadi oke, Pak Mul, ini ada yang mau ini dari mau beli ini. Oh, oke Pak Mul, silakan. Jadi seperti itu, jadi kayak malahan sahabat begitu. Terus kami kan juga punya di situ kan juga ada yang namanya di Abang Bari. Senilai 5M. Abang Mandi 5M. LBDB 20. Lain-lainnya kendaraan semuanya itu kami kalau ngambil itu pasti DP terendah, angsuran terpanjang. Iya Pak ya? Iya. Iya, karena kita hanya DP 100 juta udah naik Fortuner baru. Asuransi 5 tahun. Begitu langsung ganti. Aman kan? Semuanya seperti itu kami lakukan. Itu hampir sampai 2M totalnya, kendaraan operasional dan sebagainya. Saya enggak truk ada cuman sedikit, ya saya cuman kendaraan untuk marketing dan untuk operasional saja. Karena semuanya saya market untuk pengiriman itu pakai sewa. Termasuk ini ada bos kita, Pak Arianda ini bos semuanya. Tracking, industri lengkap. Ya, lengkap. Saya kalau kirim ke pengapalan ini tadi, itu truknya Pak Arianda tadi. Truknya beliau sampai ke pelabuhan. Itu Pak Arianda, beliau ini pegiat dari Jawa Timur, ya nanti kita bisa ngangsu kawruh dengan beliau untuk bagaimana proses penyelesaian. Nah, ini semuanya adalah rangkaian agar apa? Agar kita semuanya ini selesai utangnya. Yakinlah bisa. Semuanya bisa. Waktu dulu saya persis seperti bapak-bapak ibu semuanya ini, itu di tahun 2018. Saya balik sebentar ke belakang ya, saya tidak dulu. Saya 2017 itu sudah mengenal MTR ya. 2017 bulan Januari. Sama waktu itu pertama kali saya sendiri dulu ya, saya sendiri MTR. Jadi ceritanya saya mau flashback ke belakang dulu. Sebetulnya saya memulai usaha itu tahun 2000. Saya menjadi marketing itu tahun 95 sampai 2000 itu marketing. Tahun 2000 saya mendirikan pabrik sendiri ya, begitu. Terus naik berikutnya itu tanpa utang awalnya, terus berkembang. Saya tahun 2004 nih alhamdulillah ya, qadarullah ini bisa berangkat haji satu keluarga, alhamdulillah dengan istri. Pas di sana itu dari para ustadz ya, para ustadz yang di haji itu kan selalu menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji ini apakah semuanya sudah lunas utangnya? Waktu satu saya diem aja Pak, saya bisa bayar. Waktu itu kami hanya punya utang 600 juta waktu itu. Dan waktu itu kami punya tagihan 700 juta. Saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya sebelum berangkat uang tagihan saya sudah masuk sehingga saya nggak punya utang. Saya berangkat 2004 itu pas waktu itu ada ini Pak, ada tsunami yang ada di Aceh ya, tsunami Aceh sama di Mekah Madinah itu ada banjir besar ya. Jadi itu berangkat 2004 tapi hajinya 2005 itu karena di akhir tahun begitu. Tapi apa yang terjadi? Saya waktu Pak Ustadz itu bilang begitu, itu waduh, saya diem aja. Sudah lunas bapak-bapak ibu semuanya gitu. Saya nangis pada situ. Saya belum lunas gitu, karena tagihan belum masuk. Akhirnya berangkat, saya tetap berangkat meskipun punya utang waktu itu 600 juta. Berangkat sampai di Rodoh, ya berdoa kan? Ya Rob, ya sampai di Multazam ya, sampai kita keliling Ka'bah di situ. Itu minta. Kita tahu bahwa yang paling ganjel saya itu ya di situ. Kenapa saya berangkat haji masih punya utang? Sudah akhirnya pulang dengan selamat. Tiba sampai di rumah itu saya lihat rekening, langsung saya lihat rekening. Alhamdulillah sudah masuk 700 juta. Berarti kalau saya bayarkan, saya sudah punya
utang. Artinya haji saya terkabulkan doanya karena terbayarkan. Iya Pak ya? Iya. Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak semuanya? Ya Allah, waktu itu keesokan harinya datang dari sahabat kami, tetangga kami itu, kebetulan mepet pabrik kami itu ada yang jual lahan. Waktu itu murah sekali. Lahan 4.000 meter pinggir jalan raya hanya 145 juta. Apa yang terjadi Bapak semuanya? Kira-kira gimana Mas? Ambil. Ini uang kita 700 juta nih, nangkring ini. Ambil deh, ini murah deh. Keesokan harinya tak balik langsung ya. Keesokan harinya ada marketing sales dari Toyota. Waktu itu keluar model terbaru Innova. Ya. 2004 2005 kan Innova muncul baru tuh. Itu harus nginden setahun, Pak. Di sana setahun. Lah saya ditawari, "Pak Mul kalau ngambil ini bisa 3 bulan langsung bisa landing Innovanya." Oke. Itu Pak, DP 100 juta itu Pak, terus begitu, aset juga naik ya, utang juga naik, bertambah terus naik terus. Di saat itulah saya mulai tahun 2015 2016 2017 itu, meskipun saya itu nampaknya sukses ya, berhasil. Loh Pak Mul, banyak pabriknya, orderannya luar biasa, karyawannya banyak, luar biasa, ini pekerjaannya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi Bapak semuanya? Meskipun saya dicap sukses oleh orang kampung, setiap malam ya setelah sholat isya itu mulai kita tidur ya, mulai seperti itu, membayangkan. Apa yang dibayangkan? Utang. Loh, saya ini dicap orang sukses, saya dicap orang berhasil, pabrik saya banyak, tetapi saya kok masih punya utang ya. Itu mulai galau. Jadi kita yang namanya riba itu tahu. Sejak 2004 itu sudah tahu, sudah berazam. Betapa lamanya, tapi nggak tahu bagaimana caranya. Nggak tahu. Terus akhirnya, loh kok lama-lama utang saya jadi besar ya. Saya melayani tempatnya Pak Haji Samsi ini, berkapal-kapal ya, pakai kontainer di situ. Ya semuanya kan perputaran dari situ. Aset naik, juga di situ juga utang juga nambah. Terus akhirnya di saat 2017 ya, kami waktu itu mulai galau. Oke, ya. Saya ketemu MPR, saya menyambung tadi ya, saya ikut TPW di Jogja, kemudian saya ikut SMATR di Jogja. Nah kebetulan waktu itu kami sudah mengajak dengan istri. Ya, saya dan istri sudah klop 2 hari. Nah kebetulan Maret 2017 itu kami melaksanakan TBE atau SMATR itu hanya 1 hari. Karena hari kedua kami sudah ada jadwal umroh. Ya biasa kan, orang sukses, orang berhasil, pabriknya maju, meskipun punya hutang, tetapi tetap umroh tiap bulan. Tiap tahun. Itu target. Kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri ya, umroh itu target. Pokoknya akhir tahun umroh. Terus begitu. Hari kedua kami tidak mengikuti. Bolos. Hari pertama masuk, hari kedua saya nggak bisa mengikuti. Nah, tetapi waktu kami dengan istri sudah yakin saya 2018 akhir itu selesai utang saya. Yakin aja. Pede begitu loh. Wis pokoknya yakin Mas, kita kumpulkan ini kok, catatan saya bisa kok Mas, ini selesai kok. Ini dari pekerjaan ini nanti untungnya sekian, ini sekian gitu. Akhirnya kami di tahun 2017 akhir ya, itu tetap melaksanakan jalan-jalan ke Eropa. Ya. Waktu itu kami belum totalan dengan accounting, dengan keuangan belum totalan. Menurut firasat saya tahun 2017 ini margin saya itu di atas 10 M. Ya. Saya berhak untuk
senang-senang dong gitu. Gitu. Oke, akhirnya saya pergi ke Eropa, ke Timur Tengah, satu keluarga penuh ya. Itu. Namun setelah dicek oleh admin kami ya, ternyata 2017 akhir itu juga belum selesai. Enggak. Karena saya waktu itu cuma yakin aja lunas begitu. Hanya yakin. Waktu itu kami, loh kok cuman sekian ini Mbak, ini kemana? Uangnya kemana ini? Harusnya uang saya sekian. Ini kok nggak ada, ini kemana? Setelah dicek, saya dilaporin sama istri saya, Mas, ternyata kita ini untungnya dengan membayar bunga itu lebih banyak membayar bunga. Jadi membayar bunga itu nggak dihitung. Sehingga kami masih luar biasa utangnya waktu itu. Nah, setelah itu, ini gimana Dik langkahnya? Dengan istri saya ya, Dik Dewi ya. Gimana nih Dik langkahnya? Insya Allah nanti siang datang. Insya Allah ya, karena terbang jam 11.40. Akhirnya waktu itu, ya udah Dik, kita kembali ke MTR lagi. Waktu itu ada acara terdekat adalah acara di Malang, ada TPW. Ya, di TPW itulah kami langsung ikut, ada yang langsung namanya SMHTR yang kedua. Saya ikut penuh ya. Hari pertama, hari kedua saya ikuti. Bulan Maret 2018 ya. Bulan Maret 2018. Alhamdulillah dari situ kami mendapatkan sesuatu banget ya. Habis SMHTR, nah di sini saya harus menerangkan ini ya, acara-acara yang ada di MTR. Karena ini ada kaitannya dengan pelunasan utang. Di MTR itu ada namanya TPW. Ada yang namanya SMHTR. SMHTR. Atau sekarang namanya, karena ini masa pandemi ya. Kemudian di sini ada PBTR. Kemudian di sini ada CCKU. Ini yang melaksanakan Mas Arianda kemarin. Ada ini namanya BEMIM. Ini ada yang namanya BTC. Mohon maaf ya, saya ini tidak mengarahkan promosi, enggak. Saya berdiri di sini niat lillah, hanya untuk berdakwah, tidak lain dan tidak bukan, agar semua teman-teman ini utangnya lunas segera. Itu harapan kami. Karena ini ada kaitannya. Saya mengikuti SMHT itu bulan Maret 2018 di Malang, di Jambu Lowo, panitia Mas Arianda. Ya. Mas Arianda Palena sama Mas Hadi waktu itu ya. Ini banget, karena kita sudah full ikut banget. Saya ngeh banget. Oh, waktu 2017 itu saya masih ngangsur pokok dan bunga. Saya masih dicap lancar oleh bank. Bagus Pak Mulyo, ini bagus, luar biasa lancar, ini enggak ada catatan hitam. Enggak paham caranya, langkahnya enggak tahu. Ini saya ikuti, klik, oh begitu langkahnya. Setelah itu saya setelah SMHT langsung, karena itu kan ada azam Pak. Azam tadi kan sebuah dream, tujuan. Tujuan Bapak ke sini kan harus lunas utang segera. Iya Pak ya? Ya tujuan pertama. Dari sini kami berazam, ya. Dari SMHT berazam. Di azam itu adalah diantaranya adalah ada rule yang mengatakan kita tidak melakukan pembayaran lagi sebelum ada BDO. Waktu kita membayar ya, kemudian ada pokok dan bunga, itu masih berdosa. Itu stop kami dari sini, stop. Stop ya, ini mulai setelah kita stop mulai ada yang namanya call 1, call 2, itu ada kami semuanya ya. Ini. Nah setelah dari sini ya singkat aja nih karena nanti masih ada rule ya. Ini ternyata ada program langkahnya bagus untuk mungkin ini ada kedua yang namanya PBTR yang saya ikuti di Bogor. Ya kayak seperti ini persis. Tapi pesertanya banyak waktu dulu ya, waktu belum COVID banyak. Ikut terus ini semakin mantap.
Sudah tahu caranya, kunci-kuncinya sudah tahu, arahnya sudah tahu, langkahnya sudah tahu. Plek persis begitu. Ya, tahu persis di situ. Oh, semakin mantap. Ya, PBTR ini kan Bapak-bapak sudah ini. Ini ada yang belum berikut ITB ini? Ada? Nanti ya, ikut ya. Itu fundamental sekali ya, fundamental sekali ya. Karena ini dasarnya dulu. Setelah itu PBTR. Kita tahu persis. Kemudian ya, langkah dari sini tadi kan kita udah nggak bayar utang lagi, sudah nggak bayar ya, dengan nego-nego tadi dan sebagainya. Kita ngumpulkan sambil mengumpulkan sebuah keuangan, ngumpul untuk dibayarkan nanti setelah kita ada tawaran BDO. Waktu itu kami ingat ya, BDO yang pertama kali yang seharusnya saya terima itu adalah harusnya Abang Bari, karena itu AO-nya, kenal AO? Kenal ya, AO-nya itu adalah sahabatnya istri saya. Paling dekat. Oh, raket sekali, dekat sekali. Dan AO-nya itu sudah mengiyakan. Oh ya, tak bantu Bu Dewi. Saya bantu. Bisa Bu Dewi. Bahkan saya melandai Abang Bari itu diajari. Kalau begitu Bu Dewi, ya, ini nanti harus tidak dibayar sampai 6 bulan. Itu diajari. Jangan dibayar 6 bulan, jangan ada masuk uang sekalipun 6 bulan. Nanti di situ ada call, sampai call 6. Itu diajari. Setelah itu baru ada keputusan dari atasan, gitu. Ya. Abang Bari, kembali ke sini. Setelah PBTR ya kami ikuti. Nah, kami kebetulan di situ ada paket CCKU. Ini bagaimana cara cerdas kelola uang. Ini sangat efektif sekali untuk bagaimana mengumpulkan uang. Karena nanti di sini akan belajar mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Itu nampak. Setelah itu nyambung lagi yang namanya BEMIM. Ini caranya untuk mendapatkan cash in yang semaksimal mungkin. Kalau dulu waktu kami berdagang ya itu mungkin order berapapun akan saya layani. Saya kasih semuanya. Berapapun jumlahnya. Tapi setelah kita belajar di MTR, tahu caranya. Oh, langkahnya untuk ini tidak harus selalu ini tempo 3 bulan. Ini bisa langsung cash. Atau bahkan mungkin DP. Langkahnya seperti itu. Nah, dari itulah Pak ya, saya ikut di sini. Ini kebetulan sudah berjalan kurang lebih ya, hampir 6 bulan. Itu kami mengumpulkan 25 miliar. Alhamdulillah ya waktu itu kami sambung juga ya. Karena ini sesuatu banget ya. Saya akan mencapai goal yang sesuatu banget ya. Ini saya ikut program yang namanya BTC. Apa ini sekarang? Business Transforming Coaching. Daripada saya pakai bayar asuransi, saya pilih itu. Saya juga persis seperti kemarin Ibu. Saya, anak saya, istri saya, semua saya asuransikan tiap tahun tidak kurang dari 1 miliar. Iya, untuk semuanya ya, kesehatan kita ikut, asuransi ikut, pelajaran ikut, untuk siswa ikut, semuanya kita ikuti. Tapi setelah kita tahu, oh ya, mending kita pakai untuk ini. Lah, dari rule inilah kami jadi lega dan kami waktu itu bisa langsung fresh begitu, fresh. Jadi begitu kita keluar dari sana ya setelah ikut semuanya, oh karena sudah tahu langkahnya, sudah tahu caranya, oh seperti ini. Itu sekilas ya. Ini kalau saya ceritakan panjang sekali, nggak cukup waktunya ini 1 minggu ya. 1 minggu. Untuk itu nanti kita komunitas ini, nanti kan langkahnya kan diantaranya kan ada real. Nah di antara itu ya, kami juga melakukan yang namanya sesuatu yang dinilai ini mungkin nggak nampak, namanya unlogic. Yang kemarin diterangkan akar-akar itu yang tidak nampak itu yang mempengaruhi keberhasilan kita untuk bagaimana kita selesai utang. Gitu. Di antara yang kami lakukan adalah kami membentuk tim ya, tim khusus ya. Tim khusus setiap malam itu
kita dengan judul ayo ke masjid, ayo sholat berjamaah, ayo lunasi.